Shalom saudara sekalian, senang sekali kita bertemu kembali di sesi makanan sehat untuk meningkatkan imun sistem kita. Cuma kali ini saya akan tingkatkan, yang pertama kita ngomong makanan sehat semua mungkin udah kesel ngomongin cuma sayuran, lalu saya tingkatkan yang kedua kita bikin buah-buahan gitu ya, dari avocado atau alpukat gitu, karena Tuhan juga bilang hendaklah tumbuh-tumbuhan biji jadi makananmu. Kita bikinin dengan coklat di sesi sebelumnya ya. Lihat yang sebelumnya. Sekarang udah sayur-sayuran sudah, buah-buahan sudah, lalu sekarang minuman. Kembali, apakah kita bisa minum enak, minuman yang enak, yang manis, yang wangi, yang rasa coklat gitu. Tapi itu adalah minuman yang menyembuhkan, minuman sehat. Jawabannya iya. Hari ini saya tunjukkan kepada saudara, saya buat susu almond. Ini warna coklat, belum dikasih coklat, kok kasih coklat tambah coklat lagi. Coklat kita nggak usah takut selama coklatnya itu betul-betul yang betul-betul real coklat. Dia penuh dengan magnesium. Dia punya antioksidan, ya bukan coklat 3 in 1, tapi betul-betul coklat bubuk yang asli, penuh sekali dengan magnesium. Magnesium itu penting sekali untuk meningkatkan imun sistem kita juga karena dia mineral yang baik. Nah ini belum dikasih coklat aja, kalau mau kasih coklat lagi boleh, tapi kok bisa coklat ya? Nah ilmunya adalah begini, kembali firman Tuhan gak pernah salah. Di tangan saya ada almond. Nah ini ada almond. Ini agak saya kelet sedikit supaya saya mau tunjukkan saudara sesuatu yang perlu saudara lihat, yaitu kecambah, sprout. Nanti lihat ya, nanti ini dideketin akan kelihatan. Ini ada kecambah kira-kira 2 mili gitu ya, seperti ujung kecil begitu. Ini hasil dari perendaman dan kita bake, panggang dengan suhu sangat rendah 65 sampai 75 saja. Dalam keadaan terus dia mengeringkan dirinya, kecambahnya makin panjang. Kenapa kita harus mau dibikin panjang? Kita lihat di dalam Alkitab bahwa Tuhan berkata bahwa hendaklah makanan yang terbaik aku ingin berikan bagimu. Di dalam King James itu dikatakan the kidneys of wheat, atau satu biji-bijian begitu ya, sekelompok, bisa gandum, bisa juga sebenarnya ini kacang, tapi yang masih mengandung satu layer yang lapisan yang seperti kidney, seperti ginjal. Nah lapisan seperti kidney ini adalah penuh sekali dengan vitamin, penuh sekali dengan mineral. Begitu banyak sekali. Nah ternyata itu diaktifasi waktu kita rendam dia dan kita masak dengan agak lama tapi dengan suhu rendah. Nah, kecambahnya akan lebih muncul lagi. Nanti lihat di sini kira-kira 2 mili. Ini menandakan bahwa biji-bijian ini enzimnya sudah naik, yang bagus sekali untuk pencernaan. Sekali lagi, bicara kita sedang melawan COVID-19 ini adalah kita bicara imun sistem karena belum ada vaksin, belum ada obatnya. Jadi biarkan tubuh kita sendiri yang membuat obat itu, yaitu yang secara alami Tuhan sudah bikin adalah imun sistem, sistem kekebalan tubuh yang 70%, saya ulang-ulang, itu ada di usus. Yang sangat berperan adalah mikrobiom yang nantinya akan diubah menjadi short chain fatty acid. Lihat sesi sebelumnya, siapa short chain fatty acid itu? Dia yang adalah tentara untuk melawan. Nah, bahan bakunya sekali lagi adalah fiber. Fiber bukan hanya pada sayur, bukan hanya pada buah, tapi ada satu makanan enak ini, almond atau cashew boleh, kacang mete boleh, pumpkin. Tapi saya ambil almond aja dulu ya. Ini almond yang berkulit carinya dong, karena almond yang berkulit ini penuh fiber, penuh serat. Kita rendam 8 jam, dia mulai berkecambah. Nanti lihat ini mulai 2 mili, artinya enzimnya bagus sekali naik. Jadi pencernaan kita lebih bagus, vitaminnya naik. Jadi membuat juga berperan untuk meningkatkan imun sistem. Mineralnya magnesium, kalium, kalsium, juga meningkat, klor, fosfor dan seterusnya. Meningkat banyak sekali dengan proses cooking method yang betul, proses memasak yang betul. Nah, sekarang saya kasih tahu caranya, nanti di rumah bikin. Ini aslinya cari yang berkulit dong, supaya fibernya banyak. Lalu kita rendam overnight 8 jam gitu ya.
Lalu nanti dia mulai berkecambah kan, di dalam kayak toge dari kacang hijau yang direndam kan gitu kan, muncul kecambah yang jadi toge. Demikian juga almond, cuma nggak panjang begitu. Kelihatan ini 2 mili. Nah dari situ kita mau lebih lama lagi nih, dia mau berkecambah lagi. Kita bake dengan suhu 65-75 saja, maksimal 75 supaya enzimnya nggak rusak. Supaya vitaminnya nggak rusak, mineralnya nggak rusak. Ingat, panas itu memusnahkan vitamin, mineral, enzim yang Tuhan sudah buat. Ingat itu para ibu-ibu untuk tidak masak dengan overcook. Selalu perhatikan suhu. Penting sekali, jangan bilang almond sehat tapi digoreng. Atau saudara panggang, bilang oh enggak goreng, panggang. Tapi panggangnya ya ampun sampai 180. Terus kita bangga bilang wah aku udah makan almond loh, anti kanker. Itu ya penuh fiber, nggak digoreng. Gak gemuk gitu. Padahal wah udah rusak semua mineralnya. Lagi pula minyak almond yang Tuhan kasih jadi obat ini, di mana ada vitamin E di dalamnya, ya punah. Bukan aja punah, tapi dia jadi jahat. Ingat, masak di atas 120 derajat Celcius akan timbul karsinogen. Namanya banyak ya, nanti bisa lihat di CD saya. Ada yang namanya HCA, heterosiklik amin gitu ya. Dia itu amat sangat, itu karsinogen, dan akrilamid dan seterusnya. Jadi ingat ibu-ibu, masak selalu rumusnya eat foods as close to raw as you can. Gak bisa raw juga, kalau gitu makan raw aja. Kalau makan raw vitamin nggak nambah. Lagi pula ada trypsin inhibitor, satu zat yang menghambat enzim trypsin untuk mencerna makanan ini, itu menjadi hilang kalau kita rendam. Tapi kalau kita nggak rendam itu ada, kita kembung akhirnya. Makan susu almond nggak direndam dulu, langsung dibikin susu atau kembung. Ya nggak jadi baik buat digestion. Padahal kita perlu digestion baik untuk menjadi pabrik immune system. Nah kita buat ya. Sekarang kita sudah rendam nih. Nanti kalau mau lebih wangi, panggang. Tadi saya bilang bisa 10 jam, nggak apa-apa suhu kecil, nggak makan listrik juga. Lalu nanti dia jadi garing, wangi sekali karena ini pakai kulit. Jadi wangi sekali kayak makan wangi kopi gitu loh. Ya, lalu habis gitu kita blender asal 1 cup dia, kita pakai mau lebih manis bisa pakai 2 cup air kelapa. Gitu blend asal aja, lalu atau mau lebih halus sedikit lalu kita peras. Atau Anda bisa pakai mesin lain, tapi kalau nggak punya nggak usah beli-beli, soalnya peras aja yang kuat. Nah, di situ udah jadi namanya susu almond. Warnanya akan coklat. Karena pakai kulit tadi, dan kulitnya digosongin dulu di suhu rendah gitu ya. Jadi bukan soal enak aja, tapi juga akibatnya kita makan namanya activated nuts atau sprouted nuts karena udah ada kecambahnya. Persis yang Tuhan bilang, makanan yang terbaik yang aku ingin berikan bagimu. Nah, jadi makanan yang terbaik pasti yang Tuhan mau yang nutrisinya tinggi sekali, yang berguna sekali untuk membuat imun sistem kita meningkat. Perhatikan baik-baik, jadi ini belum saya kasih gula aja, saya anti gula. Karena gula sekali lagi membunuh mikrobiom, hafalkan ya. Gula itu membunuh lactobacillus, membunuh mikrobiom sehingga tidak bisa dibuat postbiotik atau short chain fatty acid yang pernah saya bilang yang adalah tentara yang berguna untuk fight, untuk ngelawan si virus ini. Namanya postbiotik. Nah ini adalah bahan postbiotik. Kalau kita minum karena ada fiber di dalamnya, ada serat di dalamnya, dia disukai oleh mikrobiom, dia kasih makan mikrobiom kita, terbentuklah tentara-tentara ini. Enaknya luar biasa. Kalau mau lebih manis, boleh tambah gula aren dikit atau ngeblendernya pakai kurma lagi. Kurma kan ada serat. Jadi manisnya dari kurma gitu. Terus disaring. Nah, udah manis deh. Udah seperti lagi makan kopi susu sebenarnya, tapi itu sehat. Itu ada banyak sekali fiber. Kalau Anda mau pakai coklat, ya udah jadi susu almond coklat. Nggak urusan sama susu sapi lagi terlalu banyak dulu. Karena almond itu banyak sekali vitamin dan mineral, apalagi setelah diaktifasi. Ingat rendam 8 jam semalaman, lalu kita bake di suhu rendah, lama sampai dia garing, bisa dibuat ngemil gitu. Ngemil gitu aja udah fiber. Tapi bisa juga selain ngemil buat susu. Nanti sesi berikutnya kita saudara ikuti, saya akan bikinin bumbu gado-gado dari almond ini atau dari cashew boleh, kacang mete, mau pakai pumpkin juga boleh aja, tapi yang saya sudah aktifkan.
yang sudah untuk menambah enzim, menambah mineral, menambah vitamin. Nah, kita jadi ikuti apa yang Hippocrates bilang, let your food be your medicine. Sekali lagi, cooking method penting sekali. Metode masak, bukan sekedar almond belaka kita makan begitu, bukan sekedar pumpkin, bukan sekedar, tapi suatu proses pemasakan yang benar itu membuat makanan itu lebih jadi obat. Knowledge is power. Oleh karena itu, ikuti terus sesi-sesi saya berikutnya. Saya akan buatkan lagi makanan-makanan menjadi obat tapi enak, sehingga kita bisa melawan si virus ini dengan pengetahuan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati.